seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dari Prodi PG PAUD dengan nomor NIM 18623500079 Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan ini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah yaitu kecerdasan emosional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan emosional. Pernahkah Anda bekerja dengan rekan yang suka memancing emosi? Atau mungkin ada rekan yang gemar mengadu ke atasan setiap ada masalah kecil? Jika pernah mengalami situasi seperti itu, maka video ini tepat untuk Anda. Hari ini kita akan membahas cara membangun kecerdasan emosional di tempat kerja agar kita bisa menghadapi berbagai situasi sulit dengan lebih bijak dan profesional. Kecerdasan emosional atau yang sering disebut dengan emotional quality adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Daniel Goleman, ada 5 komponen utama kecerdasan emosional yang perlu kita kuasai, terutama di lingkungan kerja. Yang pertama ada self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri, self-regulation, motivation, empati, dan juga social skill. Nah, dimana kelima ini ya salah satu kemampuan untuk mengenali, mengelola, ya kemampuan memahami dan juga membangun perasaan terhadap hubungan kerja yang baik. Di tempat kerja kita mungkin pernah bertemu dengan rekan yang tampaknya sengaja membuat kita kesal, menyindir di depan umum, meremehkan pekerjaan kita, atau memotong pembicaraan kita dalam rapat. Menariknya, orang seperti ini seringkali bukan bertujuan jahat, tetapi mereka mungkin sedang stres, merasa tidak aman, atau membutuhkan perhatian. Nah, disinilah kecerdasan emosional kita diuji. Lantas, bagaimana cara menghadapinya dengan kecerdasan emosional yang kita miliki? Yang pertama, mungkin bisa tarik nafas dalam-dalam, hitung 1-5 dalam hati, jangan langsung merespon saat emosi memuncak. Ingat, respon yang tepat jauh lebih baik daripada reaksi yang cepat tapi menyesal. Lalu, yang kedua, bisa tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya terganggu. Dengan mengenali pemicu ini, kita bisa lebih mudah mengelolanya. Bicarakan dengan tenang secara empat mata, atau gunakan kalimat saya gitu. Misalnya contohnya, saya merasa kurang nyaman ketika ide saya sering dipotong gitu, atau kamu selalu memotong pembicaraanku itu. Jadi dibicarakan saja dengan pelan-pelan gitu. Misalnya, jika situasi memanas, lebih baik kita menghindar saja sejenak daripada terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Lalu ada lagi menghadapi karyawan yang suka mengadu ke pimpinan. Ini juga biasanya situasi yang sering terjadi. Ada rekan kerja yang setiap ada masalah kecil langsung lapor ke pimpinan tanpa terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya bersama. Akibatnya, suasana kerja menjadi tidak nyaman dan saling curiga. Orang yang seperti ini mungkin merasa tidak aman, tidak percaya diri, atau merasa satu-satunya cara untuk didengarkan adalah melalui pimpinan. Di sini, kecerdasan emosional membantu kita memahami ini, bukan untuk membenarkan perilakunya, tapi agar kita bisa merespon dengan lebih baik. Bagaimana langkah yang kita ambil saat ada yang mengadu? Langkah yang pertama itu ya kita jangan panik gitu kan, atau defensif.
Saat mendengar ada laporan tentang kita ke pimpinan, jaga ketenangan. Respon yang emosional justru bisa memperburuk keadaan. Langkah yang kedua yaitu kita mendokumentasikan pekerjaan kita, ya. Jadi kalau bisa selalu catat dan simpan bukti pekerjaan kita, laporan atau email atau apa, setiap ada yang kita kerjakan kalau bisa kita dokumentasikan. Yang ketiga yaitu langkahnya yang kita ambil yaitu bangun komunikasi secara langsung. Coba ajak bicara rekan tersebut secara personal atau face to face. Tanyakan apakah ada yang bisa diperbaiki dari kerja sama kalian atau kita gitu. Ini menunjukkan kedewasaan emosional yang tinggi. Pastikan pimpinan, yang keempat yaitu bangun hubungan baik dengan pimpinan, ya. Jadi harus dipastikan pimpinan mengenal kualitas kerja Anda melalui kinerja nyata, jadi bukan hanya laporan dari orang lain, karena kepercayaan dibangun dari konsistensi dan integritas. Baik, dari pemaparan saya, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Kecerdasan emosional bukan berarti tidak boleh marah atau tidak boleh merasa kecewa. Justru sebaliknya, kecerdasan emosional yang tinggi berarti kita mampu merasakan emosi itu, lalu memilih bagaimana cara terbaik untuk meresponnya. Ya, jadi hadapi rekan yang memancing emosi atau suka mengadu ke atasan memang tidak mudah. Tapi dengan kesadaran diri, regulasi emosi, empati, dan komunikasi yang baik, kita bisa menjaga profesionalisme dan ketenangan di tengah situasi yang paling menantang sekalipun. Ingat, tempat kerja yang sehat dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk merespon dengan bijak, kita tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga berkontribusi pada lingkungan kerja, ya. Jadi lingkungan kerja yang lebih positif bagi semua orang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai membangun kecerdasan emosional di tempat kerja. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan di tempat kerja kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.